Oke, Anda siap lagi dengan 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, di atas semua yang lain, aku berdoa, aku berharap, semoga engkau berkelimpahan dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu sebagaimana juga jiwamu berkelimpahan. Kita sudah belajar akan hukum tabur tuai, dan mari kita akan lihat lebih jauh lagi. Nah, setelah kita mengerti bahwa kita harus menabur supaya kita menuai, lihat dalam Matius 13, dalam Injil Matius pasal yang ke-13, saya ingin membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ternyata kita tidak sekedar bisa menabur, kita tidak sekedar bisa menyebar taburan kita. Itu harus ada yang namanya ditabur di tanah yang baik. Lihat dulu ayat yang pertama, Matius 13. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal. Dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, perhatikan, dikatakan bahwa harus jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Jadi untuk berbuah, saudara sekalian, itu benih yang ada harus ditaburkan di tanah yang baik. Nah, ternyata tidak semua tempat atau tanah itu merupakan tanah yang baik untuk ditaburi. Nah, lihat dalam Yeremia pasal yang keempat, apa yang Alkitab katakan kepada kita. Kitab Nabi Yeremia pasal yang keempat, ayat yang ketiga, Alkitab berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru, dan dikatakan, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Artinya, tidak semua tanah itu merupakan tempat yang subur untuk Anda menabur. Dalam hal keuangan, hal ini berlaku. Kita mesti berhati-hati, kita mesti berdoa, kita mesti dalam pimpinan Tuhan dan punya understanding, pemahaman yang baik sebelum kita menaburkan sesuatu. Tidak bisa asal melihat kebutuhan berarti itulah tanah yang subur. Jangan salah. Selama kita hidup, perhatikan saudara sekalian, selama kita hidup, yang namanya kebutuhan tidak akan pernah habis. Selama kita hidup, yang namanya kemiskinan tidak akan pernah sirna. Karena tetap ada orang-orang yang tidak mau terima kabar baik, sehingga tetap dalam keadaannya seperti itu. Jadi sebetulnya tidak semua tanah, tidak semua tempat yang membutuhkan itu sama dengan tanah yang subur, yang baik untuk ditanami. Karena itu Alkitab berkata, janganlah menabur di tempat duri tumbuh, karena ada tempat-tempat di mana duri begitu kuat dan tumbuh serta menguasainya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-32 mengatakan demikian kepada kita. Yesaya 32 ayat yang ke-20. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-20. Alkitab berkata, berbahagialah kamu yang boleh menabur di tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Alkitab mengatakan bahwa kita ini berbahagia kalau bisa menabur di segala tempat,
di mana terdapat air. Bukan asal di segala tempat, tapi di tempat di mana terdapat air. Nah, disitulah sebetulnya taburan kita akan berlipat kali ganda. Ingat, Tuhan itu tidak merespon kebutuhan, saudara. Tuhan tidak merespon kebutuhan, tapi Tuhan merespon iman. Itulah sebabnya orang yang butuh, orang yang kekurangan, selalu akan ada karena tidak semua mereka mau beriman dan mau percaya. Nah, kita pun harus mengerti, taburan kita harus di tempat di mana iman itu ada, di tempat di mana air itu ada, di tempat di mana penyertaan Allah begitu kuat. Disitulah sebetulnya tempat yang terbaik, yang paling ideal buat kita menaburkan apapun benih yang ada pada kita. Dan kalau kita ingin menikmati hasilnya, jangan menabur di tempat di mana duri tumbuh, dan ditaburlah di tempat di mana terdapat banyak air, seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, kita harus mengerti Yesus atau Allah kita juga bijaksana seperti itu. Mari kembali melihat di Matius pasal 25. Saya akan membaca beberapa ayat saja dari Matius 25 ini. Paling tidak memberikan gambaran betapa Tuhan itu bijaksana dalam soal menabur. Kita sudah belajar bahwa Tuhan itu penabur dan Dia penanam, sehingga Dia mengharapkan akan hasil yang maksimal dari apa yang Dia sudah pernah taburkan atau yang pernah Dia tanam. Nah, lihat lagi Matius 25. Perhatikan ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan, perhatikan, mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, seperti apa kepercayaan yang diberi? Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, perhatikan saudara sekalian. Rupanya Tuhan ini memiliki 8 talenta. Lihat, Dia memberikan 5, 2, dan 1. Sehingga totalnya Dia membagikan itu 8 talenta. Ada orang bertanya, mengapa Tuhan tidak adil? Mengapa tidak dibagi rata saja? Nah, inilah pemikiran yang terbalik dari hidup banyak orang sebetulnya. Ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan sama rata, sama rasa. Tidak. Tapi Tuhan mengajarkan bahwa Dia mau menabur di tempat yang paling menghasilkan buah dalam hidupnya. Kalau saudara merupakan tanah yang terbaik, tanah yang baik, Tuhan sedia memberikan 5 talenta kepadamu. Kalau Tuhan mengerti engkau ini bukan tanah yang baik, Dia memberikan juga. Dia berikan 1 talenta. Memang itu tetap jumlahnya besar sekali kalau diuangkan. Nah, tetapi benar kan kalau kita baca kisah berikutnya, yang 5 berhasil mendapatkan 5, yang 2 berhasil mendapatkan 2 tambahannya, yang 1 yang paling sedikit kepercayaannya justru menyia-nyiakan kepercayaan yang memang cuma sedikit diberikan kepada tuannya itu. Nah, lihat betapa Tuhan kita bijaksana. Dia tidak memberikan taburan yang sama kepada ketiganya. Dia tahu mana yang paling subur, Dia tahu mana yang paling tidak subur. Dia tahu mana yang paling produktif, Dia tahu mana yang barren, yang mandul, yang sama sekali tidak akan menghasilkan apapun. Nah, saya pernah buat perhitungan kasar, saudara. Misalnya ya, dia punya 8 talenta, lalu kemudian dibagi 3, maka kurang lebih masing-masing akan menerima 2/3 bagian. Itu tiap orang. Si A akan terima 2/3, si B akan terima 2/3, si C akan terima 2/3 talenta. Lalu kalau kita asumsikan masing-masing itu berbuah sebagaimana kisah ini, maka A dan B akan berbuah sama, masing-masing menghasilkan 2/3, sedangkan si C tetap dengan 2/3-nya tanpa ada hasil apapun. Kalau di jumlah total, maka tuan itu akan mendapatkan kembali 13 talenta. Ya, dari 8 yang dia investasikan, dari 8 yang dia persembahkan atau dia taburkan, maka dia mendapatkan kembali jumlah 13 talenta. Dengan demikian tuan ini mendapat keuntungan 5 talenta. Nah, tapi kalau dengan cara Tuhan, ya toh,
Yang pertama diberi 5, yang kedua diberi 2, yang ketiga diberi 1. Ternyata waktu kembali, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tetap 1. Kalau dijumlah, tuan itu mendapatkan kembalinya 15 talenta. Jadi dia dapat lebih banyak lagi. Ingat, inilah cara Tuhan melihat. Lihat betapa bijaksananya Tuhan kita. Kita pun harus bijaksana. Ditaburkan apapun yang kita punya, harta kita. Waktu Anda mulai menabur, perhatikan dulu. Apakah engkau menabur di tempat di mana ada air? Apakah engkau tahu ini sekedar menutupi kebutuhan, kekurangan, atau akan berlipat ganda? Nah, Tuhan kita sudah memberikan teladan yang luar biasa. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mestinya melakukan bagian kita pada saat kita mulai menabur. Jadi, jangan ditaburkan di sembarang tempat. Banyak orang berkata, Pak, ini butuh, itu butuh, ini butuh, itu butuh. Saya berkata bahwa kebutuhan tidak pernah habis. Dan bukan panggilan kita untuk menjawab semua kebutuhan. Tapi lakukan bagian kita dengan bijaksana. Ingat, setiap benih yang Tuhan percayakan itu precious, itu berharga. Anda taburkan di tempat di mana ada air. Jangan di tempat di mana duri tumbuh. Jadi dengan demikian, mari bijaksana seperti tuan yang punya 8 talenta. Dengan cara dia dibagi seperti itu, dia mendapatkan hasil dari 8 menjadi 15. Dengan demikian, dia terima keuntungan 7 talenta dari apa yang pernah ditaburkannya. Nah, perhatikan, Yesus tidak menggunakan prinsip semua harus sama rata, sama rasa. Itu bukan apa yang dari Tuhan datangnya. Nah, lihat sekarang Matius 13 ayat yang ke-12. Matius 13 ayat yang ke-12. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, karena siapa yang mempunyainya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kenapa Tuhan berpikir seperti itu? Ya betul, akhirnya yang terima 10 talenta ditambah dengan 1 lagi, sehingga dia punya 11 talenta. Yang sudah banyak ditambah banyak. Ini prinsip Tuhan. Tuhan mau semua talenta yang dia investasikan dalam kehidupan kita itu berbuah lebat. Nah, itulah cara pikir Tuhan dalam hidup kita. Jadi dengan ini kita harus meluruskan persepsi kita. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Di mana sebetulnya kita harus menabur, Pak, kalau begitu? Oke, kalau perpuluhan kembalikan di mana Lewi Anda melayani. Bagaimana dengan taburan? Anda bisa buat yang sama. Tapi juga perhatikan, 2 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, taburkan di mana saudara melihat Tuhan mempercayai tempat itu. Di tempat di mana ada kepercayaan Tuhan, disitulah sebetulnya tuaian kita, atau taburan kita mestinya berada. Kalau Anda taburkan di tempat Tuhan tidak mempercayai, maka saudara pun juga tidak akan pernah bisa menuai sebagaimana yang Tuhan inginkan. Jadi kita mesti bijaksana. Taburan itu bukan sekedar dibagi-bagi, dihambur-hamburkan semau kita. Oh, ini penting diberi, itu penting diberi. Dan tabur sana, tabur sini, tapi tidak bijaksana. Kalau Tuhan kita pun bijaksana, Anda dan saya harus bijaksana. Lalu Anda bertanya, Pak, bagaimana dengan mereka yang kekurangan? Kan mereka kekurangan. Yang mereka butuhkan sebetulnya bukan uang. Yang mereka butuhkan kebenaran. Bahwa yang sedikit yang mereka punya, itu harus mereka percaya, harus mereka dapat dipercayai oleh Tuhan. Kalau mereka ngerti prinsip ini, mereka juga perlu menabur juga, maka mereka akan menuai. Sebetulnya yang mereka butuhkan sekarang bukan uang semata-mata, tapi kebenaran yang sanggup memerdekakan kehidupan mereka. Ini prinsipnya. Nah, yang kedua, Anda mesti mengerti di mana kita harus menabur. Disinilah kita perlu belajar yang namanya akan ketaatan kita. Kita harus menabur bukan berdasarkan apa yang mata jasmani kita lihat, tapi berdasarkan kemana Tuhan akan menuntun kita, kemana rohnya mendorong kita untuk menuntun kita. Nah, ini harus Anda dan saya perhatikan. Oleh karena itu,
kita mesti belajar peka mendengar akan suara Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Kemana sebetulnya taburan itu harus diberi? Ada seorang bapak yang datang kepada kami suatu hari, dan bapak ini mempersembahkan akan rumah yang dia miliki. Saya cukup terkejut dan saya menghormati sekali akan apa yang beliau ini kerjakan. Buat saya itu merupakan sesuatu yang ajaib, terobosan yang luar biasa. Orang tergerak hatinya begitu rupa dan memberikan akan rumahnya. Dan kami terakhir ini menerima akan begitu banyak persembahan sejenis. Nah, satu hari saya berkunjung ke rumah beliau dan saya ingin tanya dari mana sebetulnya dia itu ingin, mengapa sampai dia berkata bahwa saya harus menyerahkan akan rumah ini kepada kami, gereja kami. Ketika saya sampai ke rumah beliau, dia bersaksi begini. Sebetulnya niatan memberikan rumah ini untuk Tuhan sudah lama. Satu hari dia merasa bahwa Tuhan mau, inilah saatnya bahwa dia harus memberikan akan rumah ini, harus dijual kelaknya mungkin dan akan dipakai uangnya untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Dia bermaksud berkata begini, tidak mungkin saya berikan ke CK Injil Kerajaan, ke Pak Petrus Agung, itu sudah diberkati dan sebagainya. Aku akan berikan ke tempat-tempat yang minus, yang membutuhkan. Nah, ketika dia akan mengerjakan seperti itu, Tuhan berkata, tidak, bukan itu yang aku mau. Suatu hari, dia ketemu dengan saya, kami bersalaman. Waktu kami berjabat tangan, Tuhan berkata kepadanya, berikan rumahmu itu kepada hambaku ini untuk pelayanan gerejanya. Dia kaget sekali, dia bilang, Tuhan, dia sudah diberkati. Dia begitu limpah sekarang. Kenapa? Untuk dia, aku mesti menaburkan rumahku ini. Dan Tuhan mulai membongkar hatinya. Dia bersaksi begini. Dia berkata, Tuhan berkata, kalau engkau berikan kepada mereka yang kekurangan itu, dan engkau bagi-bagi kepada mereka, engkau akan terima ucapan terima kasih yang luar biasa dari mereka. Engkau akan jadi orang yang hebat, engkau akan terkenal, engkau akan dipuji-puji orang, dan itu aku tidak suka. Kalau engkau berikan kepada ministry ini, mereka terbiasa terima persembahan besar, maka persembahanmu sepertinya tidak akan luar biasa, dan engkau tidak terima pujian apapun. Dan itu benar, saudara. Seringkali sikap hati kita sudah salah. Kita ingin memberi di tempat yang kekurangan, sekedar kita ingin jadi somebody, jadi orang yang dikenal, jadi dapat terima kasih dari begitu banyak hamba Tuhan. Kita jadi terkenal di desa-desa karena apa yang kita berikan. Kalau memang Tuhan perintahkan saudara, lakukan, tapi bukan dengan motivasi yang salah. Kalau Anda diperintahkan Tuhan, berkati mereka, lakukan. Tapi ingat, jangan punya motivasi apapun secara pribadi. Saudara dan saya harus mengerti, kerjakan semua di dalam ketaatan, bukan dengan kemauan kita sendiri. Bagian berikutnya, 1 Korintus pasal yang ketiga sekarang. Perhatikan pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ini penting sekali, dan karena inilah kita harus taat dalam arahan Tuhan, kemana sebetulnya Tuhan mau kita menabur. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi sisi yang paling penting itu sisi Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan juga yang tahu di mana sebetulnya tuaian kita itu akan kita nikmati, yaitu Tuhan akan mengarahkan kita menabur di tempat di mana Tuhan sedang dan akan memberi pertumbuhan. Jadi kuncinya itu ada pada Tuhan. Karena itu, hiduplah dalam ketaatan. Demikian juga dalam taburan kita. Jangan sembarangan menabur. Tabur di tempat ada air. Jangan tabur di tempat duri tumbuh. Tabur di tempat yang Tuhan tabur banyak. Di situ engkau akan menuai banyak. Dan juga tabur di dalam ketaatan. Mungkin ada waktunya di tempat yang kekurangan, yang menderita, Allah berkata, berikan kepada mereka. Lakukan, saudara. Maka engkau akan diberkati, sebab yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan sendiri. God bless you.